Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Hotasoy. Pada saat ini tahun 2020, seluruh siswa yang ada di Indonesia terkhususnya melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena adanya pandemi virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona itu mematikan. Karena itu, kita disuruh belajar di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Corona juga menyebar ke seluruh dunia, makanya itu disebut dengan istilah pandemi corona. Nah, supaya kita memahami tentang virus, di bab ini kita akan belajar tentang virus, sehingga kamu tahu apakah itu virus makhluk hidup atau bukan, seperti apa bentuk virus, lalu bagaimana struktur tubuh virus. Simak baik-baik video berikut ini. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari virus dinamakan dengan virologi. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Awal ditemukannya virus disebabkan adanya sel tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya itu ada di sekitar daunnya. Ada yang tahu kira-kira nama tumbuhannya apa? Ya, nama tumbuhannya adalah tanaman tembakau. Kenapa ya tanaman tembakau yang diteliti atau yang dilihat? Ya, karena pada saat itu tanaman tembakau itu dinilai sangat penting bagi perindustrian, sehingga mulailah diteliti penyakit pada tanaman tembakau. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masa lalunya virus atau sejarah virus. Ilmuwan yang pertama sekali menemukan virus adalah Adolf Meyer pada tahun 1883. Beliau ini berasal dari Jerman. Jadi ketika sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau, penyakit mozaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Oleh karena itu, penyakit tersebut dinamakan dengan mozaik. Jadi Adolf Meyer berkesimpulan bahwa mozaik dapat menularkan penyakit dari tumbuhan yang sakit ke tumbuhan yang sehat melalui getah yang diekstraksi. Lalu beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan dari Rusia pada tahun 1892, yaitu Dmitri Ivanovsky, beliau melakukan percobaan melalui menyaring ekstrak tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri, kemudian hasil saringannya ditularkan pada tanaman yang sehat. Jadi, bedanya percobaan Dmitri dengan Adolf, kalau Dmitri, dia menggunakan saringan khusus, sedangkan Adolf, dia cukup menggunakan getah yang diekstraksi aja. Nah, di sini kita bisa melihat percobaan Dmitri. Pertama, beliau mengambil daun tanaman tembakau yang berpenyakit atau yang sakit, kemudian dia haluskan atau ditumbuk untuk mengambil ekstraknya. Lalu dilakukan penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus, ya, seperti ini. Kemudian hasil filtratnya itu dimasukin ke dalam botol, lalu disemprotkan pada tanaman yang sehat. Tak lama kemudian tanaman yang sehat tadinya jadi penyakitan, sehingga tanaman tembakau menjadi sakit seperti gambar ini. Nah, itulah percobaan yang dilakukan oleh Dmitri. Jadi, berdasarkan percobaan tersebut, Dmitri berpendapat bahwa penyebab penyakit tersebut adalah tetap bakteri yang ukurannya kecil. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan dari Belanda bernama Martinus Beijerinck pada tahun 1897, beliau menyatakan bahwa penyebab penyakit mozaik ini bukan toksin dan juga bukan bakteri. Agen penyebab penyakit dapat tumbuh dan bereproduksi pada sel yang diinfeksinya. Kenapa ya kira-kira Beijerinck mengatakan bahwa penyebab penyakit dapat tumbuh dan bereproduksi? Ya, alasannya adalah karena Beijerinck menyemprotkan getah tembakau yang disaring ke tanaman yang lainnya, kemudian ternyata tanaman itu sakit. Dan kemudian dia mengambil getahnya lagi dari tanaman yang sakit untuk menginfeksi ke tanaman yang berikutnya. Sehingga beberapa kali dia melakukan pemindahan, ternyata hasilnya sama. Kemampuan patogen itu tidak berkurang sedikit pun setelah beberapa kali pemindahan.
Maka dari itu, Bezrik beranggapan bahwa penyebab penyakit tersebut dapat tumbuh dan bereproduksi. Kemudian Martinus Bezrik berpendapat bahwa agen penyakit berupa cairan hidup yang menular, dan agennya itu ukurannya sangatlah kecil dan yang pasti itu bukanlah bakteri. Nah, itulah pendapat Martinus Bezrik. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat pada tahun 1935 bernama Wendell Mederich Stanley. Beliau berhasil mengkristal agen pembuat penyakit mozaik. Beliau berpendapat bahwa bentuknya tetap bukan cairan. Agen pembuat penyakit disebut dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Istilah ini kita kenal dengan virus. Nah, itulah terkait sejarah virus. Selanjutnya, struktur tubuh virus. Nah, jika ada seseorang nanti yang bertanya kepada Anda, virus itu makhluk hidup atau benda mati? Jawabanmu apa? Nah, supaya jawabanmu bisa benar, simak baik-baik ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri virus itu apa ya? Ya, jangan langsung garuk kepala ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri virus. Ciri yang pertama, bahwa virus itu adalah aseluler, terdiri dari kata A artinya tidak, sel, unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, aseluler tidak memiliki sel. Jadi, virus itu tidak memiliki sel, artinya dia tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, organel sel, dan inti sel. Jadi, kalau begitu, virus itu bukan makhluk hidup dong, Bu? Iya, tepat sekali. Boleh kita katakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup atau benda mati, karena dia tidak memiliki sel. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup harus memiliki sel. Jadi ingat, virus salah satunya boleh dikatakan benda mati atau makhluk tidak hidup. Ciri yang kedua dari virus adalah dapat mengkristal. Kita tahu kristal kan ya, itu benda mati. Jadi, virus itu dapat membentuk diri seperti kristal. Kenapa sih virus membentuk diri seperti kristal? Saat kapan itu terjadi? Nah, itu terjadi saat kondisi lingkungannya tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh virus. Jadi, ketika kondisi lingkungannya buruk, maka dia akan membentuk diri seperti kristal. Suatu saat jika kondisi lingkungannya sudah memungkinkan, maka dia nanti akan aktif kembali untuk menginfeksi makhluk hidup. Jadi, itulah alasannya kenapa virus bisa disebut sebagai makhluk mati atau benda mati. Alasan yang pertama tadi, bahwa dia tidak memiliki sel atau aseluler. Kedua, dapat mengkristal. Ciri virus yang ketiga adalah bahwa virus memiliki asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki oleh virus, ingat, hanya satu. Kalau nggak DNA, RNA. Jadi pada virus itu, ada yang hanya memiliki DNA saja, dan ada juga yang hanya memiliki RNA. Jadi, kalau virus memiliki asam nukleat, berarti dia makhluk hidup dong, Bu? Iya, benar. Salah satu alasan virus dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup adalah karena dia memiliki asam nukleat. Selain itu, alasan virus boleh juga dikelompokkan sebagai makhluk hidup karena dia dapat bereproduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa reproduksi itu adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Karena itu, virus juga dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena memiliki asam nukleat dan juga mampu bereproduksi. Oleh sebab itu, virus disebut dengan metaorganisme. Meta artinya banyak. Metaorganisme itu artinya makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk mati. MH itu maksudnya makhluk hidup, MM itu artinya makhluk mati atau benda mati. Jadi, kenapa sih dikatakan dia metaorganisme atau makhluk peralihan? Karena tadi dia bisa digolongkan makhluk hidup, bisa juga digolongkan makhluk mati. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bahwa virus itu adalah parasit obligat. Parasit kita tahu ya, dia merugikan. Jadi, parasit obligat maksudnya apa? Parasit obligat itu maksudnya selama daur hidupnya dia harus menginfeksi pada makhluk hidup yang lain, sehingga disebut dengan parasit obligat. Selanjutnya, virus itu hanya dapat berkembang biak pada sel hidup atau jaringan hidup.
Kemudian virus juga berukuran sangat kecil, yakni berkisar 20 mm sampai 300 mm. Ukurannya itu sangat kecil. Jadi ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang diperbesar sampai ribuan kali. Selanjutnya kita bahas bentuk tubuh virus. Ternyata tubuh virus itu tuh bermacam-macam. Yang pertama ada yang bentuknya seperti batang. Contoh virus yang memiliki bentuk seperti batang adalah tobacco mosaic virus. Kemudian bentuk yang kedua adalah polyhedral. Contoh virus yang memiliki bentuk polyhedral seperti adenovirus, penyebab penyakit demam. Bentuk yang ketiga ada berbentuk bola atau bulat. Contoh virus yang memiliki bentuk bulat atau bola adalah virus penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Kemudian bentuk yang keempat ada berbentuk oval. Contohnya pada virus rabies. Lalu ada bentuk tubuh virus berbentuk huruf T. Nah, ini virus yang berbentuk huruf T ini disebut juga dengan virus kompleks. Jadi contohnya itu terdapat pada bakteriofag. Bakteriofag itu apa maksudnya? Bakteriofag itu maksudnya virus yang menyerang bakteri. Bayangkan aja, virus menyerang bakteri. Bakteri apa? Contohnya bakteri Escherichia coli yang terdapat pada usus. Selanjutnya di sini kita bisa melihat dan mengamati macam-macam bentuk dari tubuh virus. Yang pertama tadi berbentuk batang. Nah, ini berbentuk batang bisa kita jumpai pada tobacco mosaic virus. Lalu yang kedua, ini namanya bentuk polyhedral. Nah, kita jumpain pada adenovirus. Kemudian yang ketiga ada berbentuk bulat atau berbentuk bola. Ini kita jumpai pada influenza virus. Dan yang keempat, ini adalah bentuk virus huruf T. Ini kita bisa jumpain pada bakteriofag. Nah, itulah macam-macam bentuk tubuh virus. Selanjutnya kita perhatikan bagian tubuh virus. Nah, ini adalah salah satu tubuh virus yang kompleks, yaitu virus huruf T. Nah, kenapa sih ini dikatakan virus huruf T? Karena menurut para ahli ini mirip seperti huruf T. Kalau dilihat-lihat sih menurut saya kurang mirip sih. Bagaimana dengan pendapat Anda? Ya, para ahli mengatakan bahwa itu adalah virus huruf T karena bentuknya mirip seperti huruf T. Nah, ini adalah gambar tubuh virus kompleks, yaitu virus huruf T. Secara umum, virus itu terdiri dari kepalanya yang ini ya. Di dalam kepala ini terdapat kapsid dan juga DNA. Kemudian ada lehernya dan juga ada ekor. Dari sini sampai ke bawah ini adalah ekor. Di dalam ekor itu terdapat selubung ekor, serabut ekor, dan juga papan dasar serta jarum penusuk. Baik, bagian tubuh virus yang pertama adalah kepala. Nah, ini adalah kepala. Di dalam kepala itu terdapat kapsid dan juga asam nukleat. Kapsid itu apa? Ya, kapsid itu adalah selubung protein yang nantinya dia berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Kemudian asam nukleat ini di sini adalah materi genetik berupa DNA atau RNA. Bagian tubuh virus yang kedua adalah leher virus. Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua virus memiliki leher. Hanya yang berbentuk kompleks saja yang mempunyai leher virus. Contohnya virus huruf T. Kemudian ada ekor virus. Gunanya ekor virus itu untuk melekatkan diri dengan sel inang. Lalu ada selubung ekor, itu gunanya untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel host phase. Lalu ada serabut ekor. Serabut ekor itu gunanya sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Lalu ada lempeng dasar atau papan dasar. Itu gunanya untuk tempat melekatnya serabut ekor dan juga jarum penusuk. Kemudian jarum penusuk yang letaknya paling bawah yang mirip seperti jarum ya, itu gunanya nanti untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Nah, itulah bagian tubuh virus. Jadi bagian tubuh virus itu
Ada kepala, ada leher, dan juga ada ekornya. Sampai di sini pembahasan kita tentang virus. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang reproduksi virus dan juga peranan virus bagi kehidupan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.